Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya Membaca Makna. Masih bersama saya Pak Mukhyar Bukhari. Sebagaimana biasa di bulan Ramadan ini kita akan mengisi hari-hari bulan Ramadan ini dengan membahas puasa Ramadan, ibadah di bulan Ramadan dari perspektif pemikiran, analisis pemikiran, atau yang lebih dikenal dengan perspektif filsafat. Nah, pertemuan kita kali ini kita ingin membahas puasa nutrisi jiwa atau puasa makanan jiwa. Untuk kita bisa memberikan makanan kepada jiwa, maka kita tentu perlu mengenal jiwa. Nah, untuk bisa kita mengenal jiwa, maka kita harus mengenal diri kita karena barang siapa yang ingin mengenal aku kata Allah, maka kenalilah dirimu dulu. Nah, untuk bisa mengenal diri ini ada baiknya juga kita menyimak tiga pertanyaan pokok yang pernah diajukan oleh Socrates, seorang filsuf Yunani. Kata Socrates, "Know thyself," kenalilah dirimu. Secara umum, kata Socrates, agar kita bisa mengenal diri, ada tiga pertanyaan penting yang bisa kita ajukan pada diri kita sendiri. Yang pertama, who we are, siapa kita. Yang kedua, who we should be, siapa kita yang seharusnya, idealnya kita kayak apa. Kemudian yang ketiga, who we will become, siapa kita nanti, kita ingin jadi apa nanti. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, siapa kita? Siapa kita maksudnya adalah apa kondisi konkret kita saat ini? Apa kenyataan hidup kita saat ini? Nah, pertanyaan dan jawaban apa kondisi konkret kita saat ini tidak cukup sampai hanya who we are. Sampai di situ saja. Kenapa? Karena kalau kita hanya bertanya tentang seperti apa kondisi kita hari ini, maka tidak akan ada perubahan dalam hidup kita. Karena itu perlu dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Siapa kita yang seharusnya? Kalau saya guru, seharusnya saya seperti apa? Kalau saya seorang ayah, seharusnya seorang ayah yang ideal itu kayak apa? Kalau saya seorang remaja muslim, seharusnya seorang remaja muslim yang ideal itu kayak apa? Kalau saya seorang remaja perempuan muslimah, seharusnya saya bertindak seperti apa, berpakaian seperti apa, berkata-kata seperti apa, berperilaku seperti apa, berkarakter seperti apa. Itu pertanyaan ideal dan seterusnya. Kalau kondisi saya who we are, kondisi saya adalah dosen, seharusnya dosen yang ideal itu kayak apa? Kalau saya seorang sopir angkot, kondisi ideal sopir angkot itu kayak apa? Jadi bukan kita mengambil peran orang lain. Bukan kita mengambil peran orang lain, tetapi berperanlah dengan diri kita sendiri, tetapi idealnya peran kita itu seperti apa. Itu yang dimaksud dengan who we should be. Siapa kita yang seharusnya. Jadi bukan artinya kita driver Gojek, tetapi kita ingin memerankan orang lain. Tidak. Kita tetap sebagaimana who we are. Kita tetap seperti kondisi kita. Kita tetap sebagai guru, kita tetap sebagai dosen, kita tetap sebagai remaja, yang perempuan tetap sebagai perempuan. Tidak ada yang berubah. Tetapi kita memaksimalkan kondisi kita yang sebenarnya itu secara ideal. Nah, lalu setelah kita temukan idealnya kayak apa, lalu kita berpikir nantinya saya mau seperti apa. Sehingga terjadilah perubahan-perubahan dalam diri kita. Oh, kalau saya penjual nasi di pinggir jalan, idealnya saya menjual nasi secara jujur. Idealnya saya mengatakan yang sebenarnya. Tetapi nanti saya ingin berjuang agar dapat memiliki restoran. Kalau saya seorang dosen,
Idealnya saya mengajar dengan baik, tetapi nanti saya ingin mengeluarkan penelitian-penelitian yang lebih banyak. Kalau saya ibu rumah tangga, saya melayani suami, anak-anak, tapi nanti saya ingin menjadikan anak-anak saya lebih daripada saya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kata Socrates, kenalilah dirimu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya untuk kita bisa mengenal diri, kita mesti fokus pada yang abadi. Sementara yang sementara itu hanya kita jadikan kendaraan, alat untuk ke yang abadi. Nah, apa itu? Sebenarnya hidup kita ini hanya ada dua sisi. Yang pertama, sisi yang sementara. Yang kedua, sisi yang abadi. Apa itu sisi sementara? Sisi sementara itu, inilah dia kehidupan kita ini. Inilah dia jasad kita. Sementara sifatnya. Begitu anak-anak, remaja, dewasa, tua, meninggal dunia, selesai. Hanya sementara saja. Yang abadi itu apa? Yang abadi itu adalah ruh. Jadi ruh itu dia tidak pernah tiada. Makanya ketika orang meninggal dunia itu disebut berpisahnya ruh dengan raga. Jadi bukan matinya ruh dengan raga, tapi berpisahnya ruh dengan raga. Artinya ruh itu tidak mati, cuman berpisah dengan raga. Maka mesti dalam hidup ini kita berkonsentrasi untuk menjadikan yang sementara ini kepada yang abadi, yaitu yang ruh. Nah, karena itu dalam diri kita ini sebenarnya nanti kita lihat posisi puasa di mana. Dalam diri kita ini sebenarnya ada tiga. Ada jasad, ada akal, ada ruh. Ketiga-tiganya ini membutuhkan makanan, membutuhkan nutrisi. Jasad, makanannya berbentuk konkret. Jadi Anda kalau mau kenyang tidak bisa memakan makanan yang sifatnya goib. Rasulullah juga makan. Jadi Anda tidak hanya cukup zikir lalu bisa memberikan makanan pada jasad Anda, tidak bisa. Anda mesti makan nasi. Mesti makan makanan yang biasa Anda makan. Tidak bisa dengan makanan ruh diberikan kepada makanan jasad, tidak bisa. Jadi kita butuh makan yang bergizi, butuh olahraga untuk mencukupkan kebutuhan jasad kita. Yang kedua, akal. Akal kita ini agar dia bisa sehat, bisa mencerna dengan baik, bisa berpikir dengan sempurna, memikirkan yang baik dan yang tidak baik, mesti diberi makan. Makannya apa? Makan akal itu adalah belajar, membaca, mentadaburi, melihat alam semesta ini. Nah, sehingga akal itu menjadi tajam. Jadi ketika kita memberi makanan akal, itu sebenarnya bisa sekaligus memberi makanan jiwa. Misalnya, kita ingin menajamkan akal kita dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah makanan jiwa. Sementara aktivitas membaca Al-Quran, belajar Al-Quran bisa dijadikan makanan akal. Begitu juga sebaliknya, memberi makanan jasad tadi, makan nasi itu adalah makanan jasad. Tetapi ketika kita makan nasi, makan makanan pokok dan makan makanan lain, kita sertai dengan penyertaan ibadah, maka dia akan berfungsi ganda. Sebagai makanan jasad, sebagai makanan ruh. Misalnya kita mau makan, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahimnya adalah ibadah, makanan ruh. Sementara nasi yang masuk ke dalam perut kita adalah makanan jasad. Nah, sama dengan belajar tadi. Belajar itu makanan akal. Tetapi kalau kita niatkan untuk ibadah karena Allah, maka dia sekaligus menjadi makanan ruh. Nah, sementara itu secara spesial, apa itu makanan ruh?
makanan ruh itu kalau bisa kita simpulkan dalam satu kata, makanan ruh adalah ibadah. Jadi segala ibadah yang kita lakukan itu merupakan makanan ruh, merupakan makanan jiwa. Nah, yang menyebabkan kita stres, yang menyebabkan kita galau itu bukan jasad. Jadi yang galau itu adalah jiwa. Yang stres itu adalah jiwa. Yang risau itu adalah jiwa. Misalnya nanti ketika dekat lebaran, anak belum diberikan baju baru, rumah belum dicat baru, kursi belum baru, sementara tetangga kiri kanan sudah berganti yang baru-baru. Lalu kita gelisah, kita risau, kita pusing. Nah, gelisah, risau, pusing yang begitu, itu yang gelisah bukan jiwa. Maaf, itu yang gelisah bukan jasad. Yang gelisah di situ adalah jiwa. Maka agar jiwa itu tidak gelisah, perlu diberikan makanan agar dia tidak lapar. Jadi jiwa yang gelisah, seperti apa jiwa yang gelisah? Kondisi jiwa yang gelisah adalah ketika dia dalam keadaan lapar. Karena itu, agar jiwa tidak gelisah, dia tidak boleh lapar. Agar jiwa tidak lapar, maka dia harus diberikan makanan. Apa itu makanan jiwa? Makanan jiwa itu adalah ibadah. Maka di bulan Ramadan ini adalah ajang untuk memberikan makanan jiwa sekenyang-kenyangnya. Kenapa? Karena beribadah di bulan Ramadan ini, ibadah sunnah dinilai wajib, ibadah wajib dinilai berlipat-lipat ganda oleh Allah. Nah, kalau kita simpulkan pula, apa sih ibadah yang banyak-banyak di bulan Ramadan itu kalau kita simpulkan jadi berapa? Sebenarnya ibadah yang banyak di bulan Ramadan ini kalau kita simpulkan hanya 4 saja. Yang pertama sholat, yang kedua sedekah, yang ketiga Al-Quran, yang keempat doa. Karena itu maksimalkanlah di bulan Ramadan ini sholat banyak-banyak. Kalau sholat fardu itu sudah wajib. Di luar bulan Ramadan pun, kapanpun kita wajib dilakukan. Tapi maksimalkan dengan sholat-sholat yang lain. Sholat sunnah sebelum zuhur, sesudah zuhur, sesudah maghrib, sebelum dan sesudah isya, sholat sunat yang lainnya, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, pokoknya dimaksimalkan. Pokoknya semua senjata-senjata, peluru-peluru sholat itu kita tembakkan pada bulan Ramadan ini. Karena 4 saja tadi. Yang kedua, sedekah, perbanyak sedekah, bersedekah. Tidak bisa banyak sedikit, tapi kita rutin setiap hari Rp1.000, rutin setiap hari memberikan makanan anak yatim, hanya aqua saja yang kita mampu, atau hanya air mineral saja yang kita mampu. Rutin setiap kali memasak itu dilebihkan masakannya bagi ibu-ibu, lalu diantarkan ke masjid, atau ada pemulung yang lewat kita berikan kepada pemulung. Pokoknya dirutinkan sedekah terus. Jadi peluru itu ditembakkan terus dengan banyak. Kemudian Al-Quran, di setiap kesempatan baca Al-Quran. Tidak bisa banyak ya sedikit, tetapi terus kita lakukan. Targetnya 30 juz 1 bulan, tidak bisa tidak apa-apa. Yang penting baca terus. Tidak bisa ayat panjang, ayat yang pendek-pendek. Kalau misalnya tidak pandai membaca Al-Quran, dengarkan Al-Quran melalui YouTube misalnya, atau baca saja apa yang bisa. Misalnya membaca Al-Fatihah itu juga Al-Quran, membaca surat Al-Ikhlas itu juga Al-Quran, membaca surat An-Nas itu juga Al-Quran. Saya belum pandai baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran, sambil belajar baca Al-Quran, baca apa yang bisa. Nah, jadi semua peluru ditembakkan itu. Kemudian berdoa terus. Karena berdoa di bulan Ramadan ini tidak ada batasan waktu, mau pagi, mau siang, mau malam, mau kapan saja berdoa, Allah akan ijabah doa-doa orang yang sedang berpuasa. Jadi 4 peluru ini, sholat, sedekah, Al-Quran, doa, kita tembakkan di bulan Ramadan ini sebagai makanan ruh, makanan jiwa kita, sehingga nanti sampai bulan Syawal itu kekuatan jiwa kita sudah kuat, sudah mantap, sehingga jasad kita, raga kita beraktivitas ketika Syawal nanti
itu senantiasa dipantau, diiringi oleh ruh yang sudah cukup makannya dengan ibadah kepada Allah. Baik, saudara-saudara, itulah pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga kita mampu menjadi orang know themselves, menjadi orang yang selalu mengenal diri dan selalu memberi makan untuk yang abadi, yaitu ruh atau jiwa kita. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan, dan saya mengingatkan juga mohon kesediaan teman-teman untuk memberikan likes, subscribe, dan dibagi video ini pada teman-teman yang lainnya. Terima kasih dan banyak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.